Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Pertarungan Void God tidak terduga bagi semua orang, termasuk Permaisuri, yang tiba-tiba mengangkat tubuhnya, matanya yang indah terbuka dan tertutup, dan dia juga penuh dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga seluruh Void God dihancurkan. Namun, ketika Permaisuri menyaksikan ledakan yang disebabkan oleh kehancuran Void God, matanya seolah bisa melihat pemandangan melalui api. Mata indah sang Permaisuri berangsur-angsur membesar, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya yang cantik. Keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan, dan dia bahkan bisa melihat bulu matanya yang lentik dan berair sedikit bergetar. Telapak tangan putihnya menjadi bergetar, dan dia terlihat sedikit gugup. Permaisuri membuka mulutnya sedikit, dan segera Taiksu meledak, dan api yang dipadamkan diterbangkan oleh angin kencang, dan semuanya berubah menjadi abu. Hanya 3 sosok yang muncul di sebaran semua abu. Milik novel benua. Semua mata tertarik secara tidak sadar. Melihat sosok yang muncul di kobaran api di setelah padam, semua orang juga penasaran. Para prajurit Taiksu juga semakin penasaran, siapa yang bisa menghancurkan bahkan Void God. Mata Permaisuri berputar tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Ada sosok yang terpantul di mata musim gugur yang jernih, yang tidak bisa dia bayangkan untuk dilihatnya lagi. Apakah itu benar-benar Anda? Mata Permaisuri langsung dibanjiri air mata, dan dunia menjadi kabur, tetapi sosok itu menjadi semakin jelas. Pria berjubah kaisar muncul di mata dunia, dan Su Chang juga muncul di mata semua pejuang Taiksu. Mereka memandang Su Zhang, dan segera tubuh mereka bergetar, pakaian Su Zhang robek, dan dia berlutut di depan pria berjubah kaisar, terlihat sangat lusuh dan memalukan. Peristiwa kosong dan megah. Bagaimana mungkin Su Chang Datong gagal? Bagaimana Su Chang Datong bisa dikalahkan? Ini tidak lain adalah dunia nyata Suanyin, dunia sensi. Sampah seperti ini, kita terlalu sombong, tak terkalahkan, bagaimana kita bisa kalah? Semua pejuang Taiksu tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka, jika mereka tidak melihat Su Chang berlutut di depan pria berjubah kaisar dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa nomor 1 Taiksu dikalahkan. Namun, tampaknya semua yang terjadi itu benar, mereka tidak tahu siapa pria berjubah kaisar itu, mereka hanya tahu bahwa Taiksu dihancurkan dan Su Chang berlutut di depan pria berjubah kaisar. Perang ini tampaknya mengalami kekalahan. Su Chang sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, hanya untuk sesaat, dia akan menggunakan semua kekuatan Void God untuk menggunakan teknik terlarang yang paling kuat. Gelombang terakhir. Tapi sepertinya pikirannya telah dilihat oleh Yang Mulia saat dia membuka mulutnya, dan dia hampir menggunakan kekuatannya barusan. Detik berikutnya, seluruh Taiksu hancur. Dan kehancuran Taiksu juga menghancurkan pikiran Su Chang untuk bertahan hidup dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah Dewa Abadi, pria di depannya pasti milik Dewa Abadi yang sangat kuat itu. Dewa palsu, yang dibuat oleh puncak Taiksu, berisi larangan kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan kesulitan untuk menghancurkannya terbukti dengan sendirinya. Meskipun dihancurkan, Su Chang tidak pernah membayangkan bahwa Taiksu Hao akan dihancurkan dengan begitu mudah, benar-benar menjungkirbalikkan kesadaran Su Chang. Dia tidak tahu seberapa kuat pria berjubah kekaisaran di hadapannya. Namun, nomor Taiksu dapat dihancurkan dengan mudah. Jika dia mati, tidak ada gunanya melakukan apapun sekarang. Benar saja, saya masih meremehkan sensi, tetapi Anda tidak berpikir bahwa menghentikan kami dapat menghentikan Taiksu menyerang sensi, bukan? Setelah mengetahui bahwa perlawanan itu sia-sia, Su Chang mencibir. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Su Chang langsung membengkak, lalu meledak, darah dan daging berhamburan. Dewa daging dihancurkan, gudang kosong, hanya 1 jiwa yang tersisa, sebelum dia bisa bereaksi, tubuh fisiknya hancur total. Pada saat ini, Su Chang tahu bahwa sebenarnya tidak ada titik balik saat ini. Dengan hanya 1 jiwa, dia menjerit, tetapi suara itu berhenti tiba-tiba di detik berikutnya, tetapi jiwanya tidak langsung dihapus oleh Yang Mulia, tetapi tampaknya telah kehilangan kewarasannya, tergantung di udara dengan lamban. Milik novel benua.
Tapi suaranya sudah terdengar, dan ratusan Dewa Taiksu bingung, semuanya menoleh, mereka semua mengunci Yang Mulia, dan kemudian membuka mulut besar mereka. Gemuruh. Pada saat berikutnya, ratusan mulut besar Taiksu Senshi semuanya menyembur bersama, dan sinar peringatan yang kuat menyembur keluar. Pada saat ratusan balok pemadam melonjak, fluktuasi energi yang disebabkan oleh mereka tidak terbayangkan, sehingga seluruh istana abadi Nirvana bergetar, seolah-olah ruang menjadi sangat tidak stabil karenanya. Dan ratusan sinar kepunahan ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tentara Taiksu mundur satu demi satu. Betapa kuatnya kekuatan yang akan mereka keluarkan bahkan ratusan balok kepunahan. Sinar cahaya yang menakutkan ini berkumpul bersama pada saat ini dan berubah menjadi sinar setebal 100 meter, fluktuasi yang memancar darinya membuat orang hanya menggigit wajah dan menonton, merasakan rasa tercekik yang kuat. Sinar cahaya melonjak ke arah pria berjubah kekaisaran, dan sinar itu semakin dekat pria berjubah kekaisaran berdiri dengan tangan terikat, seolah-olah dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Melihat Xiang Yang, melihat jubah kaisar yang tiba-tiba muncul pada saat ini, mata pria itu sedikit terkonsentrasi, jauh sekali. Jian Xiang Yang tidak yakin, tapi aura ini memberi Jian Xiang Yang rasa keakraban yang kuat. Ini tidak mungkin, sangat mengesankan, mungkinkah dia ada di sini? Melihat pupil Xiang yang menyusut tajam, ada juga tatapan serius di matanya. Ketika dia menoleh untuk melihat permaisuri, dia melihat bahwa Xiang yang berdiri dengan benar. Ini benar-benar rasa hormat mereka. Melihat Xiang Yang, laki-laki, jika dia tidak melihat permaisuri berdiri, dia tidak akan percaya ketika dia melihat Xiang Yang, sosok di ujung lurus, dan sosok itu sangat hormat. Sinar itu hening sejenak, dan kemudian saya melihat pria berjubah kaisar itu perlahan mengangkat lengannya, dan jarinya sedikit di udara dari ujung jarinya, ada juga sinar, tapi itu terlalu tidak signifikan dibandingkan dengan berkas cahaya hening yang kuat yang panjangnya ratusan kaki. Saya melihat bahwa berkas cahaya itu langsung tenggelam ke dalam berkas cahaya peringatan hampir 100 kaki, dan ditelan dalam sekejap, tanpa bekas. Keduanya tampaknya tidak memiliki urutan yang sama besarnya. Semua orang mengira itu aneh, tetapi hanya permaisuri dan Jie Xiang yang terlihat tidak memihak, dan bahkan mundur sedikit ketika mereka melihat Xiang Yang, dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Orang ini gila, jadi berhati-hatilah. Begitu kata-kata Xiang Yang jatuh, dia melihat bahwa hampir 100 zang bim kepunahan tiba-tiba meledak. Gemuruh. Tepat pada saat sinar kepunahan mendekat, tiba-tiba terjadi ledakan, dan dampak energi yang kuat menyapu lingkungan dengan tidak hati-hati. Milik novel benua. Energi menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat, dan energi mengamuk langsung dihancurkan. Meskipun ini adalah ranah di mana permaisuri terkondensasi, dampak energi yang mengerikan seperti itu pada akhirnya tak tertahankan, dan mulai runtuh dengan kecepatan yang merusak. Itu adalah Zun Sang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua.